Shalom semua warga kerajaan. Tema kita adalah The Chosen Generation. Siapa yang menyampaikannya? Roh Kudus melalui Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena saya ajarkan kalau kita mau hidup berkemenangan, know your God, know yourself, and know your enemy. Nah, bagian know yourself ini 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah bangsa yang chosen. Selama ini yang kalau disebutkan chosen generation, yaitu kalau Tuhan berkata my people, itu Israel. Kalau dia berkata my land, itu yang sekarang disebut Palestina itu. Jangan percaya yang teriakan seluruh dunia from the river to the sea, Palestine will be free, ya. Tetapi orang yang percaya will be free. Tetapi kita juga adalah a royal priesthood. Banyak sekali orang berpikir yang priesthood namanya yang full time, hamba Tuhan, gembala begitu. No, kamu semua adalah raja dan imam. Dan jangan lupa yang bisa membuat pengaruh, memberikan infiltrasi kepada marketplace adalah bangsa yang kudus, a holy nation. Polisi yang kudus, jaksa yang kudus, businessman yang kudus. Dan kita adalah peculiar people. Kita lebih jimat Allah. Tetapi ada tugasnya. Diberikan segala privilege ini, tugasnya apa? Memberitakan perbuatan besar dari Dia. Orang tidak mau dengar tentang kita, orang mau dengar tentang Dia, tentang Yesus Kristus yang memanggil kamu dari kegelapan pada terang yang ajaib. Dari apa yang kita lihat selama ini, beberapa saat ini mulai dari 8 Oktober dan selanjutnya, di mana Hamas tidak pernah disebut di United Nation. Orang Israel sebutnya bukan UN United Nation, tapi United Nothing. Memang United Nothing, saudara. Teroris tidak dihukum, orang bela diri disalahkan. Kan repot, saudara. Jadi dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan gelap isinya kematian, isinya bunuh diri, meledakkan diri dan sebagainya. Frustrasi dan juga ya, kegelapan, kesedihan, segala macam yang negatif. Tapi kerajaan terang ini tadi. Sebab kamulah bangsa yang terpilih. As a chosen generation, kita harus membuktikan pada dunia, we are different, kita berbeda. Kalau saya berkhotbah kepada anak-anak muda, saya bilang, setiap mereka harus berkata, kami berani tampil beda. Seringkali daripada kita bukan jadi garam bumi ini, tapi jadi gula. Tuhan tidak panggil kita jadi gula untuk membuat orang lain senang. Kita adalah garam yang menghentikan kebusukan. Di mana kita berada, korupsi berhenti. Kalau sekarang zaman kampanye ya, semua orang berkata akan berantas korupsi. Are we really serious soal itu? Ini sudah jadi kebudayaan. Tapi saya percaya ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan. Dan mereka adalah garam dan terang dunia. Terang dunia sekali lagi, the light of the world itu invasion. Tetapi infiltration adalah ragi dan garam. Tidak kelihatan, tidak teriak-teriak, ya, tidak demo-demo. Tapi hasilnya luar biasa. Be influential to this world. Karena itu sekali lagi seperti tema kita, yaitu menjadi ragi itu adalah masuk di dalam adonan. Di kantor saudara, di kampus saudara, dimanapun Anda berada. Kita bukan mengumpulkan diri seperti garam di dalam toples, ataupun ragi di dalam toples juga tidak. Tapi kita ada di sana sampai khamir seluruhnya, mempengaruhi seluruhnya. Tuhan memberkati kita semua, amin. Shalom Bapak Ibu ya, kita tiba di minggu kedua. Puji Tuhan, masih dalam tema besar bulan ini, The Chosen Generation, generasi yang terpilih. Kalau minggu pertama bersama dengan hambanya, Pak Gembala, kita sudah belajar bagaimana Chosen Generation itu. Maka pagi ini kita konsentrasikan, kita akan belajar satu bagian kedua dari generasi terpilih itu adalah, selain kita akan ayatnya tetap di 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, kamu adalah chosen generation, kamu adalah bangsa terpilih. Kemudian ada yang bagian yang kedua, a royal priesthood. Kemudian nanti holy nation.
Saya ingin memperdalam bagian kedua. Apa itu yang disebut dengan the royal priesthood. Yuk kita masuk di PPT kita yang pertama. Oke, kencangkan ikat pinggang. 30 menit. Ya, saya harus belajar nanti 9 lebih 15 ya. Kalau sekarang 44 ini. The royal priesthood. Apa ini bagian kedua dari bagian bangsa yang terpilih? You are a chosen generation. Minggu lalu, minggu ini kita masuk a royal priesthood. Apa itu? Itu adalah terjemahan New King James Version sebagai imamat rajani. Hal yang sama ada di sini. Terjemahan bahasa Indonesia dari TB, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang saya beri tebel tetap royal priesthood atau the royal priesthood. Itu adalah imamat yang rajani. Saya mau terangkan. Ayat ini sebuah pewahyuan baru yang dibentangkan oleh Rasul Petrus. Di mana kita tahu bahwa sebelumnya imamat yang rajani itu adalah hak eksklusif. Ini merupakan terobosan ayat ini. Itu sebetulnya adalah hak eksklusif dari suku Lewi. Dan terutama keturunan Harun. Perhatikan ini. Di masa lalu yang disebut imam itu adalah suku Lewi dan teristimewa keturunan Harun. Tetapi dengan adanya pewahyuan baru di dalam 1 Petrus, hak eksklusif Israel itu akhirnya bukan dicabut, diperluas. Menjadi begini, kamu yang dimaksud kamu itu siapa? Kita, orang-orang terpilih yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Nah kan diperluas sekarang. Zaman dulu imamat rajani itu hanya orang Lewi, khususnya keturunan Harun. Dan apalagi yang namanya imam besar, mereka hanya sekali boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi setelah pewahyuan ini, Petrus mengubah seolah-olah tidak hanya monopoli orang Lewi, tidak hanya monopoli kemudian anak-anak Harun, bukan eksklusif buat mereka, tetapi kita yang pagi ini berkumpul adalah termasuk imamat yang rajani. Katakan amin. Kenapa? Karena kita percaya pada korban Kristus di atas kayu salib. Ini dulu. Coba kita mengerti itu dan kita lihat denahnya. Next lagi. Dalam bait suci Salomo itu sudah disebutkan yang luar ini rame sekali karena setiap orang boleh ada di sini. Tapi begitu masuk ke halaman ini khusus orang Yahudi. Khusus orang Yahudi yang boleh masuk ke halaman bait suci. Lalu yang lebih dalam lagi yang di sini itu lebih khusus lagi yang masuk adalah para imam. Masuk di sini. Dan yang terakhir the holy of the holiness yang disinilah berada imam besar. Yang hanya setahun sekali boleh masuk ke ruang ini. Jadi bayangkan ya, di sini ramenya setengah mati karena banyak orang. Lalu masuk ke halaman masih cukup ramai. Tapi begitu masuk ke ruang suci, mulai lebih sepi. Paling-paling ya ada imam bisik-bisik aja. Karena imam banyak di situ masuk. Kadang-kadang ya mungkin rebutan persembahan mungkin ya baru rame. Karena ada peristiwa di Israel waktu itu. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Itu royoan persembahan di sini. Tapi begitu masuk di sini. The holiness of holy ini. Di mana kerubim ada, Shekinah glory ada di situ. Sunyi sekali di situ. Gak ada suara sama sekali. Yang ada adalah sebuah ketenangan agung dan sakral. Karena imam besar face to face 1 tahun sekali. Dengan resiko hidup
dan mati. Bayangkan saudara. Saya ingin membawa saudara pada pengertian ini. Nanti kita tahu betapa predikat sebagai the royal priesthood ini bukan jabatan kaleng-kaleng. Tapi sebuah jabatan prestisius. Tiba-tiba oleh kemurahan Tuhan, Rasul Petrus ngomong, kamu termasuk di dalamnya. Dulu hanya mereka ini saja. Dan resikonya yang di sini. Yang di sini. Hanya satu. Hidup atau mati. Makanya tidak tertulis di Alkitab. Tapi di banyak tulisan Yahudi kuno. Termasuk yang ditulis oleh seorang ahli ya. Saya catat di sini. Moses de Leon. Saking kudusnya sampai imam itu dikasih tali. Begitu masuk ke ruang maha suci, ditunggu di luar, sunyi, tidak ada apa-apa. Makanya kadang-kadang ya, makin dekat Tuhan itu makin tidak horeg, gak karu-karuan itu enggak. Paham ya saudara? Kalau masih di luaran, wow kita bisa seenak-enaknya. Masuk ke halaman, apalagi Kristen halaman, wow ya sudah, jual beli apapun boleh. Tapi begitu masuk ke ruang kudus, mulai klesik-klesik. Tapi ketika engkau ada di the presence of God, yang ada adalah kesunyian yang sakral. Tidak ada suara. Yang ada adalah keheningan yang kudus. Dan resikonya satu. Robertson de Leon mengatakan imam itu sampai dikasih tali. Kita masuk ke situ. Kalau ditunggu beberapa saat tetap tidak ada suara, ditarik-tarik. Kalau dia ada dosa, saat itu juga dari Shekinah Glory keluar api kemuliaan Tuhan menyambar dia. Mati di sana. Dan ditarik mayatnya keluar. Paham ya saudara? Itu yang terjadi dalam peristiwa the royal priesthood. Maka ketika Tuhan kasih ke saya gini, kamu bangsa terpilih. Tapi begitu Tuhan ngomong, kamu imamat raja nih, mengkorok saya saudara. Tiba-tiba pikiran saya dibawa oleh Tuhan. Saya dengarkan khotbah-khotbah yang baik. Dan saya ngeri juga. Kenapa begitu saudara? Karena begitu agungnya jabatan itu. Bukan kaleng-kaleng. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa imamat raja ini bicara soal akses. It's okay. Memang begitu. Anda diberi akses anytime untuk bertemu dengan Bapa tanpa banyak prosedur yang rumit. Tapi di saat yang sama, jabatan imamat yang rajani itu bukan jabatan yang mudah untuk kita sandang. Karena ini dimensinya perjanjian lama, saya ingin mengajak saudara, saya akan hanya di 2 kitab ini aja dan kita selesai. Ini 5 hal, tapi yang pertama yang paling panjang, yang 4 saya ringkes, selesai nanti 30 menit. Jadi begini, saudara, kita akan belajar, lalu apa sih sebenarnya? Lebih detail lagi seorang imamat yang rajani. Ada banyak tulisan, tapi yang paling salah satu yang bisa gampang dimengerti adalah tulisan Nabi Maleakhi. Saya akan mengajak saudara siapa dia. Maleakhi itu namanya utusanku, keren. Nabi terakhir di kanon Alkitab PL. Setelah Maleakhi ada masa kosong selama 400 tahun sampai kemudian Kristus lahir. Apa yang dibawa oleh Maleakhi? Yaitu 430 sebelum Kristus berbicara soal kasih Tuhan. Nah ini perhatikan. Dia berbicara juga soal pelayanan imam. Anti perceraian. Perpuluhan. Kalau kita buka Maleakhi itu biasanya healing perpuluhan. Maleakhi 3 ayat 10 itu. Enggak, Maleakhi itu yang dibawa kasih Tuhan. Pelayanan the royal priesthood ini. Syaratnya apa? Seperti apa menjadi imamat rajani itu semua ada di situ. Kemudian anti dia perceraian. Perpuluhan dan saat kedatangan hari Tuhan. Tapi kita akan bicara tentang pelayanan imam. Saya akan merujuk kepada Nabi Maleakhi. Oleh karena itu kita akan baca kitab itu. Yang pertama. Maleakhi pasal yang kedua. Kalau lihat judulnya di situ di Alkitab saudara, ngeri saudara. Judulnya apa bahasa Indonesia itu? Murka Tuhan terhadap imam. Sekali-sekali ya saudara. Tidak hanya baca berkatnya, tapi sekali-sekali kita supaya seimbang. Kita baca murka Tuhan terhadap imam. Demikian firman Tuhan, maka sekarang
Kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam, Andreas, istri, dan seluruh jemaat, kita semualah tertuju perintah ini. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Ayat yang ketiga, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Waduh gila. Maleakhi itu tajam dia. Hai imamat rajani, kepada kamulah tertuju perintah ini. Jika kamu tidak menghormati namaku, bla 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 dikatakan. Bahkan ketika engkau mengucapkan berkat pun, sebenarnya yang keluar itu adalah kutuk. Maka waduh, maka hati-hati. Minggu lalu kita senang ya disebut imamat rajani. Tapi hari ini saya ingin membawa saudara kepada yang lebih serius. Hak istimewa iya. Tapi sisi berikutnya, konsekuensi sebagai imamat yang rajani. 3 ayatnya sudah ngeri gini. Lanjut. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa sebenarnya imam itu dipanggil? Jelas di situ dikatakan, tugas utama seorang imamat rajani. Saya langsung melompat ke ayat yang ke-6. Pengajaran yang benar ada di mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku. Ini tugas utama. Saya kasih kuning. Banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Kembali pada tugas utama seorang imamat rajani. Hanya ini yang tertinggi. Engkau diberi akses bukan hanya untuk mencari berkat untuk dirimu sendiri. Memang imam itu iya. Dia membawa darah korban untuk dirinya sendiri. Tapi selebihnya seorang imam itu menjadi pengantara bagi umat. Dan berdoa bagi umat. Dan pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulutnya yang penuh kejujuran, integritas, dalam damai sejahtera, membuat orang lain berbalik kepada Tuhan. Saya ingin ingatkan loh, ketika kita sudah mendapat predikat awal tahun ini sebagai imamat rajani, langsung nempel di pundak kita. Tugas kita membawa orang untuk berbalik kepada Tuhan. Katakan amin. Ayo saudaraku. Nanti setelah itu berdoa minta jiwa-jiwa ke Tuhan. Tugas imamat rajani adalah membawa orang berbalik kepada Tuhan. Karena tugas yang begitu berat itu. Karena tugas yang begitu prestisius itu dalam diri seorang royal priesthood. Apa yang mesti harus dilakukan? Saya lanjutkan. Yang pertama, seorang imamat rajani seluruh hidupnya harus dilingkupi dengan takut dan gentar akan Tuhan. Katakan amin. Saudara, engkau mesti diam sejenak ketika disebut kamu the chosen generation, a royal priesthood. Kita langsung ngerti. Kita mesti menerima tugas itu dengan takut dan gentar. Maleakhi lanjutkan ayat 4. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini padamu supaya perjanjianku dengan Lewi dulu tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan damai sejahtera itu kuberikan kepada para imam, termasuk kita. Tapi pada pihak yang lain saya tebelin ketakutan dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Kualifikasi pertama seorang imamat rajani pagi ini adalah hidup yang takut akan Allah. Tidak ada lain. Hidup baik atau buruk, kutuk atau berkat, itu yang dihadapkan. Engkau para imam, kepadamu aku berbicara. You seolah-olah gak ada pilihan. Dalam Maleakhi ini saya pikir, saya ketemu Tuhan yang
maaf Tuhan ya, rodok egois kadang-kadang. Tidak memberi banyak pilihan. Hei kamu para imam, dari pihakku ini, hidupmu akan sejahtera, baik dan sebagainya. Tapi dari pihakmu, engkau harus takut dan gentar. Pengajaranmu harus benar, bibirmu tidak boleh curang. Engkau harus hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Dan engkau hidup jujur dan penuh integritas. Kalau tidak, wah tadi panjang. Aku akan meraupkan kotoran dari persembahan ke mukamu dan lain-lain dan lain-lain. Bahkan kalau engkau memberkati anak-anakmu, berkat itu bukan jadi berkat seperti yang kau ucapkan. Tapi jadi kutuk, kebalikannya Bileam. Jika engkau tidak takut akan Allah. Maka bagian pertama ini ayo kita benamkan. Ini paling penting. Kalau Anda di awal tahun ini disebut sebagai imamat rajani, tempelkan mulai sekarang. Tuhan, mulai hari ini aku dan keluargaku akan memilih takut akan Allah. Imamat rajani itu pilihan hidupmu. Dan tidak banyak sebetulnya pada zaman Maleaki. Sebuah improvisasi dalam hidup. Tidak banyak. Nuruti aku atau tidak. Kalau kamu tidak nuruti aku, selesai. Jadi Tuhan itu cuma gitu toh. Saya pikir-pikir kenapa Tuhan tampil seperti itu ya. Di kitab Maleaki. Yang kemudian sama Rasul Petrus diperbaharui dengan pewahyuan itu. Tapi sama sekali, perhatikan ini. Sama sekali tidak mengurangi bobot dan syarat-syarat sebagai imam. Katakan amin. Walaupun pewahyuannya sekarang diperluas, bukan hanya milik Lewi dan Harun, tapi milik semua orang. Tapi syaratnya tidak pernah berubah menjadi seorang imam. Ini yang membuat saya gentar. Kenapa? Karena sampai hari ini perjanjian baru sejak kedatangan Kristus dan perjanjian lama, tidak ada satupun, satu iota sampai langit dan bumi, itu yang akan terhapus. Jadi perjanjian lama masih juga mengikat perilaku imamat rajani itu bagi kita. Kadang-kadang gerakan Pantekosta, gerakan gereja-gereja akhir zaman ini lupa bahwa ketika itu sekarang seolah-olah disimplifikasi. Semua orang karena percaya Yesus jadi imamat yang rajani lalu standarnya turun. No. Tuhan taruh minggu ini. Andreas, standarnya tetap mengerikan kalau kamu tidak hati-hati. Bisa. Di satu sisi kita punya akses anytime. Setiap waktu ketika Anda perlu dengan segala pergumulanmu. Tanpa melalui prosedur yang belit-belit. Tapi tetap. Kukirimkan ini supaya kamu, perjanjianku dengan Lewi dulu. Yang kemudian oleh Rasul Petrus diterangkan seperti itu karena korban Kristus. Itu tetap dipegang. Dalam dimensi ini saya berpikir Tuhan tidak banyak ya alternatif dalam hidup kalau begitu jadi imam itu. Sedikit ribet karena mau tidak mau ya gitu kan Tuhan tidak ada pilihan ini di Maleaki. Kamu mesti begini, kalau tidak begini nanti. Tiba-tiba saya diingatkan begini loh ya. Manusia ternyata memang karena kasih Tuhan itu didesain hanya dapat diisi dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kenapa kok Tuhan masih mengejar, hai para imam, kamu mesti takut akan aku? Karena tidak ada selain Tuhan yang bisa mengisi hidup saudara. Desainnya sudah paten. Sekian tahun yang lalu saya mau punya mobil, sebutnya merek bukan sebuah Toyota Innova. Diesel. Satu ketika karena kesusu. Saya ngisi di sebuah pom bensin, tidak saya sebut. Di sebuah tempat di kota Malang. Ya biasa sudah gesek, bayar, pergi. Jarak berapa kilo mobil ini macet. Saya panggil Auto 2000. Saya ingat waktu itu, besoknya macetnya di Lawang. Di rumah kakak saya. Saya panggil Auto 2000 datang dikuras. Ternyata isinya bensin. Loh sopong isinya bensin ini. Mobil solar isi bensin. Sama Auto 2000 diturunkan tangkinya, dikuras. Sementara dia nguras, saya mulai kapan aku ngisi bensin ini. Saya lihat nota-notanya, di SPBU X itu. Si montir servis panggilannya ini, Pak, dikomplain aja ke sana.
Alah, dia pekerja bayarannya biro sih paling. Ya saya lebih memilih, ini fatal enggak? Bapak belum pakai kemana-mana? Ya belum. Ya cuma ini umur latak enggak karuan. Oh semoga enggak apa-apa Pak. Akhirnya dibongkar, ini ternyata puji Tuhan. Enggak ada masalah. Tapi singkat cerita, satu ketika saya balik ke situ, saya bawa notanya, saya ngomong, Dek, sampean keliru ini. Oh enggak tak Pak, ngono tok ya. Tutupe ki ana tulisane diesel iku solar. Tapi saya juga salah, enggak kontrol. Enggak ngenteni ono di pinggir selang. Sejak hari itu tak enteni loh saudara sekarang. Saya melok mudun. Biar saya gak wis keliru. Hidup manusia itu seperti itu. Engkau hanya didesain, hanya bisa diisi oleh hadirat Tuhan dan kebenarannya. Engkau mau ngomong Tuhan kok repot amat sih? Silahkan diisi. Rusak hidup. Kau bisa jalan tapi tidak lama. Kalau mobil overhaul, koklok. Mesinnya rusak. Kadang manusia ingin ngomong, Tuhan, kenapa seperti itu? Orang dunia enak, saya ini tidak boleh, harus ngomong jujur, harus itu tadi. Perjanjianku perintah kepadamu supaya hati-hati dan sebagainya dan sebagainya dan seterusnya. Ya supaya kehidupanmu sejahtera dan baik dan sebagainya, kamu mesti takut dan gentar. Sama dengan beli alat elektronik, saudaraku. Saya di rumah masih punya satu. Ini anunya rambut itu yang 110. Tapi misalnya saya banggel. Malah coloknya masih 220. Bisa saudara? Bisa tapi sebentar. Setelah itu kobong. Sudahlah hidup itu tidak usah neko-neko, katakan amin. Anda didesain hanya bisa diisi oleh kebenaran firman. Jangan bervariasi dalam hidup yang macam-macam. Ini bagian dari takut akan Allah. Tidak bisa tidak. Alat elektronikmu akan sangat bermanfaat. Magic jar, kompor, televisi dan semua. Dan di sana dipakai buku manual. Ikuti saja itu dan saudara tidak perlu ngomong. Boleh ya, pabrik oleh ya. Tak sakarepku iki tak bayar. Manusia kadang tidak takut akan Tuhan dan ngomong, Tuhan masalah hidup ini gue punya. Anda sedang tidak takut akan Allah. Saya ingin membawa baru, dimensi baru yang namanya takut akan Allah. Buku petunjuk manualnya sudah ada. Seperti itulah Tuhan dalam kasih-Nya. Kita sebagai imamat rajani untuk takut dan taat saja. Bayangkan kalau Tuhan tidak cantumkan itu. Hei engkau mesti seperti ini para imam. Lalu kita ngawur. Oke. Koklok sudah. Hidup yang terlalu banyak bervariasi dengan maunya sendiri tanpa Tuhan. Dan tanpa takut akan Tuhan. Hati-hati. Bagian yang takut akan Tuhan ini saya agak panjang, nanti setelahnya lebih pendek. Takut akan Tuhan ini sentral dari seluruh yang lain-lain kehidupan imam. Tidak ada lain. Kenapa saudara? Jujur hidup manusia itu rapuh. Rapuh dalam takut akan Allah. Gampang kompromi. Saya teringat sebuah case. Pada 5 Februari tahun 94. Ada doa bersama di Washington DC. Itu ibu kota Amerika. Presidennya Bill Clinton dan istrinya Hillary Clinton. Saudara bisa klik itu dan baca. Hamba-hamba Tuhan top diundang. Satu-satu salaman dengan Bill Clinton. Oh Anda presiden hebat, Hillary. Anda presiden hebat. Gereja satu, pendeta satu, pendeta satu. Pendeknya semua pendeta yang ikut doa hari itu. Semua ngelem Bill Clinton. Dan Hillary Clinton. Tapi ketika salaman ganti, datang ada seorang tua dari Kalkuta. Namanya Mother Teresa. Setelah salaman, diberi kesempatan speak. Dia satu-satunya orang yang berani menegur dengan keras. Hillary and Bill Clinton. Dia ngomong begini dalam terjemahan bebas. Anda berdua ingin jadi pahlawan di dunia ini. Dan menyelamatkan manusia. Tapi Anda tidak bisa melindungi bayi-bayi Amerika. Anda tetap sahkan undang-undang aborsi. Berapa juta aborsi terjadi di Amerika. Dan Anda diam. Anda tidak pantas disebut presiden yang hebat. Cabut atau serahkan anak-anak itu padaku.
semua akan saya rawat. Ini loh orang takut akan Tuhan. Ngerti bedanya, saudara? Dia berdiri kokoh. Hari ini kita itu jujur aja rapuh kayak pendeta-pendeta besar tadi. Karena diundang presiden. Di mana takut akan Allahnya? Saya ingin benamkan ini, peristiwa ini. Bagaimana dalam hidup kita sehari-hari, di family, di keluarga. Apakah kita takut akan Tuhan? Bertindak sewenang-wenang terhadap pasangan itu saudara sedang tidak menghormati Tuhan. Apalagi KDRT. Apalagi selingkuh. Anda sedang tidak takut akan Tuhan. Jujur kita rapuh dengan hal itu. Di marketplace. Ketika engkau hidup jujur dan labamu sedikit, engkau cenderung kompromi pasti. Neraca serong. Di kantor saling jegal dengan teman. Itu cerminan kita tidak takut akan Tuhan. Apalagi korup tadi. Pak Arifin katakan, korupsi merajalela. Orang Kristen juga ada di dalamnya. Sebetulnya itu karena Imamat Rajani sedang tidak takut akan Allah. Kalau geger gak iso wawo. Wis rabi pirang puluh tahun sih. Pancet metenteng dengan egonya. Si suami mengatakan kamu harus tunduk padaku. Si istri harus ngomong kamu harus mencintai aku. Hei, gua mau katakan pertengkaranmu itu menandakan Anda tidak takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah yang kokoh. Dia berdiri di garis Tuhan. Yang lebih rohani lah. Yang harus memenangkan orang yang tidak rohani. Bukan salah benar. Dalam hubungan antar sesama. Di marketplace saya temukan banyak orang menggadaikan integritas. Maka ketika Yusuf ditawari tidur dengan istri Potifar. Jawabannya mengesankan, tidak saya tampilkan terlalu panjang nanti. Bukan saya sungkan dengan Potifar. Bukan saya takut kepada Fir'aun. Masakan aku akan mengkhianati Tuhan yang aku sembah. Orang ini tidak mau selingkuh bukan karena takut siapa-siapa. Tapi takut Tuhan. Kalau engkau hari ini rajin datang. Di pekerjaan, di perusahaan bukan, sorry itu sih. Cari muka kepada pimpinan supaya saudara dilem dan pangkatmu terus naik. Bukan. Engkau rajin di dalam gereja. Di dalam pekerjaanmu. Karena engkau tahu. Saya Imamat Rajani. Saya takut akan Tuhan. Maka saya harus bekerja rajin. Benar. Datang paling awal, pulang paling akhir bila perlu. Tidak banyak ngomong. Apapun yang dikerjakan. Dilakukan. Dalam pelayanan, kadang-kadang orang yang takut akan Tuhan itu mesti motivasinya benar. Dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Bukan sangkan kepada Pak Sugiarto, Pak Andreas, Ketua Komisi. No. Meskipun saya jadi asyir akan aku lakukan sebaik-baiknya. Bukan karena itu semua. Tapi karena aku Imamat Rajani yang takut akan Allah. Jadi di dalam gereja tidak ada kontok-kontokan, tidak ada perang dan sebagainya. Rebutan kekuasaan, tidak ada. Jika imamnya semua takut akan Tuhan. Pendeta yang melayani seperti saya ini pun juga tanpa apapun harus satu. Motivasi saya harus benar. Saya takut akan Allah. Saudara, takut akan Allah itu yang saya katakan rapuh karena tantangannya begitu banyak. Ingat dengan Tuhan itu bukan soal suka tidak suka, like and dislike. Tapi orang itu di mata Tuhan takut Tuhan atau tidak. That is. Kalau engkau takut akan Tuhan, di family, sebetulnya orang yang gak wau itu, ya lek ditelusuri masuk ke konseling macam-macam bulet kan. Intinya begini loh, dua-duanya tidak takut Tuhan. Bukankah adanya pertengkaran saja di antaramu itu sebuah kerugian, kata firman Tuhan. Tidakkah engkau bersedia rugi dalam hidupmu, kata Rasul Paulus. Saudara, semua itu karena takut akan Tuhan. Satu ketika Rasul Paulus dikritik, dia ngomong, kok kira aku tidak boleh seperti pendeta-pendeta yang lain. Setiap kali misi bawa anggota keluarga, minta makan ke kalian, minta PK ke kalian berlebih-lebihan, menggunakan uang pelayanan semau-mau saya. Kau pikir aku tidak punya hak seperti mereka semua?
Tapi Paulus ngomong, aku tidak menggunakan hakku untuk itu. Ini orang takut Tuhan dan dia kerja sampai hari ini, aku masih kerja bikin tenda. Panggilannya itu masing-masing. Contoh itu ya. Petrus juga begitu. Dia sudah berkeluarga, it's okay. Dan dia takut akan Tuhan. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ayo mulai hari ini. Gaya hidup takut akan Tuhan. Sebagai imamat yang rajani. Harus menjadi pilihan kita. Katakan amin. Yang berikutnya, ringan ini sekarang. Seorang imamat yang rajani mesti pengajar yang berintegritas. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Kecurangan tidak terdapat dalam bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran yang mengikuti aku. Dan banyak dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Tapi pokoknya tadi yang pertama. Ketika engkau takut akan Tuhan, imamat itu akan mengajar dengan benar. Mari saudara, oleh karena itu seorang royal priesthood harus mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya pengajarannya benar. Mau belajar, mau bayar harga. Baca Alkitab. Cari search. Lihat sekarang bertebaran di medsos. Tapi pilih. Khotbah-khotbah yang membangun. Khotbah-khotbah yang benar disampaikan oleh reputasi hamba-hamba Tuhan. Dengan motivasi yang benar, yang karena belajar, bukan karena fasilita dan motivasi. Katakan amin. Kalau saudara tidak ngerti, tanya Pak Andreas, ini kira-kira sing di. Jangan hanya untuk menyenangkan telinga saja, oh itu enak kok baik. Pengajaran seorang imam itu harus benar. Dan dalam mulutnya tidak ada kecurangan pada bibirnya. Dan dia harus hidup damai sejahtera dengan semua orang. Integritas mengikuti aku. Maka hasilnya banyak orang akan dibawa kepadaku. Seorang imamat rajani itu punya klasifikasi yang demikian. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab imamat rajani adalah kita semua adalah utusan Tuhan semesta alam. Gandengkan dengan tadi suara gembala. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita ini utusan Tuhan untuk menginfiltrasi bumi yang rusak ini. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh the royal priesthood yang benar-benar takut akan Allah. Dan memiliki hidup yang berintegritas. Seorang imamat yang rajani. Itu pengajaran yang bermutu. Bukan hanya menyenangkan telinga. Mulutnya tidak ada kecurangan padanya. Berdamai dengan siapapun. Tidak suka bertengkar. Baik dengan orang rumah, apalagi dengan orang luar rumah. Nah ini repot. Banyak imam rukun dengan orang luar rumah. Di dalam rumah. Hamas sama Israel bedil-bedilan terus. Imamat yang rajani itu berintegritas. Di rumah dan di luar rumah. Terbangun sebuah damai sejahtera. Jujur. Maka kita akan dibuat berhasil. Sudah saatnya royal priesthood mulai memikirkan jiwa-jiwa. Supaya panggilan kita sebagai royal priesthood itu benar di hadapan Tuhan. Itu. Bukan untuk hamba Tuhan saja loh. Pendeta bukan. Tapi kita semua sudah terlanjur disebut. Kamulah bangsa terpilih imamat rajani. Ayo mulai hari ini kita punya komitmen baru. Untuk benar-benar menjadi imamat yang rajani. Saya tutup dengan ini ya. Kenapa ini tekanannya penting? Kadang kita tidak sadar. Ketika kita mulai memikirkan jiwa-jiwa. Pak Andreas, saya setahun hanya satu. Saudara, jangan khawatir. Tugas imamat rajani itu membuat orang itu berbalik dari jalannya yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Banyak orang itu kadang tidak menyadari satu jiwa saja. Tapi itu besar bagi kerajaan surga. Coba saya balik kisahnya ya. Seandainya para Asyir waktu itu di Afrika Selatan bisa menghargai Mahatma Gandhi dengan baik. Satu jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan itu berarti 1 miliar orang India akan terima Tuhan. Kadang kita menyepelekan ya.
Seandainya Ananias di Damsyik tetap kekeh tidak mau menerima Saulus yang buta. Walaupun dia punya penglihatan akan kedatangan Saulus, dia sudah ngomong, "Dah Tuhan, orang ini causing, hatinya jelek, dia suka membunuh orang Kristen." Tapi Tuhan ngomong, "Ingat Ananias, aku sudah punya planning buat dia. Dia akan jadi alat yang berguna bagi aku." Dan ketika Ananias membuka diri sebagai imamat yang rajani, terima Saulus. Saulus meledak, 14 surat mewarnai Alkitab Perjanjian Baru, dan jutaan orang dimenangkan. Mari hari ini kita laksanakan tugas ini. Mulai dari rumah kita masing-masing. Gak usah muluk-muluk dulu. Saya tidak memberi target saudara banyak-banyak. 1 jiwa aja. Tapi menangkan sebagai imamat yang rajani. Entah suami saudara, entah istri saudara, entah anak saudara, entah tetangga saudara, entah koko saudara. Saya punya banyak pergumulan juga yang mesti harus dimenangkan. Semalam ketika mempersiapkan ini saya diingatkan juga oleh Tuhan. Itu tugas yang harus kita menangkan. Gak perlu Tuhan diinjili kula anu karepe dhewe. Jangan loh saudara. Jangan-jangan orang yang kita sepelekan itu dia berguna nanti untuk kerajaan Tuhan. Kualitas seorang imamat rajani, takut akan Tuhan, pengajaran yang benar, tidak ada kecurangan padanya, hidup dalam damai sejahtera dan hidup dalam integritas. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mulai katakan, "Tuhan, aku ini imammu. Pakai saya, beri saya kesanggupan dengan roh yang takut akan